Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria saat ini. Di hari ke-11 kita mengadakan doa puasa. Mari kita dengan hati yang teguh dan iman percaya bahwa di hari-hari puasa ini kita mengadakan perendahan diri kita di hadapan Tuhan untuk menarik kasih dan kuasa-Nya mengalir penuh dalam kehidupan kita. Mari kita mengerat semua kedagingan, pertobatan terjadi sehingga kita sungguh-sungguh masuk di dalam dimensi roh yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku demam, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku demam, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
sembahnya. Ya musik ya di atas gunung kudusmu kau sediakan semua apa yang kami butuhkan perlukan. Biar kami datang naik di hadirat-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, sujud menyembah-Mu. Tuhan penolong kami, pembela kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Glory, haleluya, terima kasih oh Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Kami percaya Roh-Mu berkuasa berdaulat atas hidup kami. Cengkeram roh jiwa tubuh kami Tuhan. Hingga terus mata hati pikiran kami terarah dan tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh mendengar pesan-pesan-Mu Bapa. Kami boleh hidup bijaksana di penghujung akhir zaman ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Di hari ke-11 kita mengadakan doa puasa. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan. Ya saudara, firman Tuhan kali ini kita ambil di dalam janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, dan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji nama Tuhan ya. Hari-hari ini Tuhan berbicara di hati saya untuk menyampaikan kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada yang menemukan YouTube Pas Agape ya. Tidak satu kebetulan. Saya juga suka bilang, Tuhan, Pas Agape ini milikmu. Tuhan mau berbicara apa, pakailah hamba-Mu ini menjadi corong di akhir zaman untuk menyuarakan hati Tuhan, menyuarakan pikiran Tuhan, menyuarakan kerinduannya untuk setiap anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya. Di mana kita seringkali pada akhir zaman ini mencondongkan hati kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan juga itu bukan dari Tuhan, saudara. Dari setan-setan dan kuasa kegelapan. Dan kita juga menyangkal diri, pikul salib. Ya bukan hanya ikut Tuhan tuh gak hanya oh, entar kamu diberkati, oh engkau akan berkelimpahan, oh engkau akan disembuhkan, dipulihkan. Benar, saudara, di dalam Tuhan memang ada. Semuanya Tuhan sediakan, baik kelimpahan di dalam jasmani, rohani, bahkan sampai keuangan. Tetapi Tuhan juga memproses kita, mendidik kita, menghajar kita jika kita mempunyai kesalahan, jika kita mempunyai hal yang tidak benar. Tuhan didik, Tuhan hajar supaya berbalik dan bertobat. Dan ingat lagi ada ayat yang lain, pikulah salib. Mengikuti Yesus tuh gak enak, mikul salib, sangkal diri dan ikuti langkah-langkah Tuhan. Ya seringkali manusia tuh dalam kehidupan kekristenan itu tidak seimbang ya. Maksudnya yang difokuskan hanya berkat, ya hanya kelimpahan. Bukan gak boleh, saya juga
minta berkat sama Tuhan, rindu kelimpahan bangsa-bangsa mengalir, supaya saya juga bisa menjadi berkat lebih banyak lagi, ya saudara. Jadi kita mintakan hal yang baik pada Tuhan benar, tapi jangan lupa ada proses Tuhan, ya ada didikan Tuhan, ada pikul salib, dan sehingga apa yang di hati kita ya yang masih terikat ya, mungkin nggak terikat sama perempuan, nggak terikat sama perjinahan, nggak terikat sama kesombongan ya, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan. Tapi Tuhan itu tahu kedalaman hati kita yang sekecil-kecilnya. Ya, berhala-berhala apa yang masih ada di hati kita yang terdalam. Tuhan pada akhir zaman ini akan bongkar. Tuhan pada akhir zaman ini akan memproses lebih dalam, ya saudara. Ya, seperti kemarin juga ada orang yang salah langkah karena serakah, ya ikutin terus nih money game, ya, dan juga dia ikutin terus masukin lagi, akhirnya serakah, ya akhirnya ya udah saudara, tertipu, tidak dibayar saudara. Ada juga yang saham-saham, ayo ini menang, saham lagi. Jadi seperti kepancing ya, kedagingan, keserakahan manusia ini untuk dapat uang lebih banyak ya, bisa kaya gitu ya. Jadi itu yang membuat manusia itu kedagingannya akhirnya muncul, keserakahannya muncul. Nah itulah Tuhan tidak suka ya, karena itu bukan dari Tuhan ya, itu dari kuasa kegelapan, dari setan-setan dan dari kedagingan, harus dipatahkan, harus dihancurkan sehingga muncul yang murni yang dari Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini banyak orang-orang yang cinta uang ya, mengumpulkan hartanya terus menerus ya, bukannya nggak boleh kita bekerja, bukannya nggak boleh kita nabung. Saya juga pernah kesaksian ini pribadi saya ya, saya nggak ada tabungan. Tetapi apa yang Tuhan beri, saya bagikan. Seperti air kehidupan yang mengalir terus. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah putus-putusnya memberkati saya. Dan saya juga bisa diberkati lebih banyak lagi. Saya bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya, saya juga mengumpulkan harta yang kekal saya di surga, saudaraku. Ya, jadi bukannya kita nggak boleh punya tabungan simpanan, tapi seringkali manusia itu jadi serakah. Jadi menimbun banyak seperti orang kaya yang menimbun hartanya di gudang-gudang penuh ya, mungkin 7 turunan nggak bakal habis. Tetapi Tuhan bilang, hai orang kaya yang bodoh, pada saat ini juga engkau diambil nyawamu. Ya apa gunanya memiliki seluruh harta, tapi engkau binasa ya, karena cinta uang itu ujungnya kebinasaan. Kalau orang yang cinta uang, orang cinta mamon gak mungkin dia cinta Tuhan. Karena lawannya Tuhan itu pada akhir zaman itu mamon, uang. Ya, di mana pilihan saudara? Ya, saudara mau kikir, mau cinta uang? Ya orang-orang cinta uang tuh ciri-cirinya kikir, egois untuk diri pribadinya terus, gak pernah mikirkan orang, gak pernah memberi ya saudara. Kalau bisa ayo terima lagi saudara ya. Jadi ayo hidup ini belajar untuk tidak terikat uang, tidak terikat mamon ya. Kalau ada uang, sukacita, bahagia ya. Saya dulu proses saya banyak juga ya. Kalau ada uang senang, bahagia. Tapi nggak ada uang, aduh sedih, memble saudara ya. Tapi sekarang ada uang, nggak ada uang, tetap memuji Tuhan, tetap bahagia, tetap percaya bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Ya, jadi Tuhan ingatkan kita untuk mengumpulkan harta yang kekal di sorga. Dengan apa? Dengan berbuat baik, dengan berbagi ya, dan percaya ya semua perbuatan baik kita Tuhan ada hitungannya. Demikian juga semua perbuatan jahat kita akan kita tuai juga di bumi ya. Haleluya. Dan kita selanjutnya yang Tuhan inginkan dari kita yaitu bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Nah saudara pilihan di tangan saudara. Mau mengabdi pada uang, ya kerja keras terus ya saudara. Tanpa berhenti
tanpa ibadah, tanpa minggu juga buka terus karena minggu ramai. Ya nggak apa-apa saudara ya, kalau ada pegawai ya udah pegawai ya saudaraku ya. Ada juga orang di rolling ya kan, pegawai-pegawainya. Dan juga kita tetap bisa beribadah ya, kita tetap bisa mempunyai family time yang terbaik, jalan-jalan dengan keluarga. Ya saudara, di mana pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dan jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta yang kekal di sorga, di mana ngengat dan karena tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya seringkali Tuhan memberikan didikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Ya, kalau orang yang cinta Tuhan mengumpulkan harta terus, ya, sehingga suatu hari dia kena curi, kena rampok, ya, kena hal yang tidak terduga, pengeluaran terus, ya, ada aja pengeluaran, entar anak sakit, entar ibu sakit, entar juga ada hal-hal yang harus pengeluaran terus gitu ya. Nah itu salah satu cirinya di mana Tuhan sedang mendidik ya, Tuhan mengizinkan berbagai masalah, persoalan datang supaya kita ini tidak mengumpulkan harta di bumi terus. Ingat, kita kumpulkan harta yang kekal di surga. Jangan menimbun harta kita di bumi, tapi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya saudara, dan terakhir juga ada beberapa orang yang terlilit hutang ya, ojol, pinjol ya. Kita boleh nggak berhutang? Sebaiknya jangan berhutang, karena ada firmannya, jangan berhutang kepada siapapun juga. Ada ayatnya, saudara bisa baca di firman Tuhan. Jadi selagi kita dalam masalah pergumulan, saya juga pernah mengalami saudara ya, kepepet ya, salah langkah, salah ambil tindakan, pinjem bank, sehingga saya juga sampai ruko ya, sertifikat ruko kita taruh di bank, hampir itu kejual ya ruko, karena udah nggak sanggup lagi bayar hutang ya, pinjam KTA, pinjam kartu kredit ya. Kalau sekarang kan pinjol gampang, cepat saudara ya. Hati-hati saudara, bisa kelilit ya, kita bisa stres. Dan kemarin juga sempat saya terkejut ya, ada 4 orang yang terjun bunuh diri ya dari apartemen lantai 22. Ini masuk viral juga di media saudara. Ya bunuh diri sampai berjamaah saudara. Itu kepala keluarganya katanya sudah putus asa karena banyak hutang. Sehingga dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk bunuh diri, saudara. Ngeri, saudara. Ini akhir zaman. Ya, mereka dalam jalan kegelapan, jalan buntu karena banyak utang, ya, banyak pinjaman, malu, ya, ditagih-tagih, stres, saudara. Akhirnya ambil jalan pintas untuk bunuh diri sama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Mari saudara, kita hati-hati dengan keuangan ini. Jangan sampai kita mengalami masa-masa yang terjepit, masa-masa sukar karena kesalahan kita. Karena kita mau hidup lebih mewah ya, dengan utang kartu kredit, bisa beli ini, beli itu enak. Ya, tinggal bayarnya saudara yang kelimpungan. Baiknya kita bekerja sehari ya untuk kebutuhan kita sehari. Doa Bapa kami, cukupkanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari lepas hari Tuhan berikan secukupnya, itu yang kita makan, itu yang kita pakai. Bahkan bisa ada lebih juga, kita bisa berbagi, memberi saudaraku. Ya, jadi kita pada akhir zaman ini Tuhan ingatkan jangan sampai kita kelilit sama hutang, ya, cinta uang, ya. Pada akhir zaman ini jangan sampai kita membuat kita pilihan salah, lebih cinta uang, cinta mamon daripada cinta Tuhan. Tuhan bilang stop hutang, stop dengan iman. Saya juga pernah mengalami itu bertahun-tahun. Pinjam siapa ya, utang siapa ya, aduh ke bank, sampai ke pegadaian, apalagi ya caranya ya, sampai jual apa, barang-barang yang ada di rumah, saudaraku ya. Jadi saudara, kita pada saat kita punya keteguhan hati, stop untuk tidak berhutang lagi, nah itu Tuhan tolong. Ya, seringkali Tuhan biarkan karena kita masih pakai kekuatan kita, kemampuan kita, ya, masih pakai cara kita, pemikiran kita. Oh, ini begini, ya. Pada saat sampai mentok, pada saat tembok, tidak ada jalan keluar lagi, saudara. Satu-satunya jalan kita Tuhan. Itu puji Tuhan jika jalan kita benar.
ada jalannya salah dengan mencuri, ya kan, dengan kedukun, ya, orang pintar, itu cara-cara dunia, cara-cara iblis. Tapi pada saat kita mengalami tembok, kita masih cari Tuhan. Sungguh-sungguh saya juga, Tuhan tolong, aku udah gak sanggup Tuhan. Ya kami suami istri datang ke hadapan, udah gak sanggup Tuhan untuk bayar hutang bank ini Tuhan. Ya, akhirnya ada pertolongan, ada mujizat yang kita tidak pernah duga. Ya, suami saya tulis doa permohonan, Tuhan tolong bayar utang-utang bank ini. Tuhan adakan pertolongan, Tuhan adakan mujizat. Dikatakan waktu Abraham disuruh Tuhan untuk menyerahkan anaknya Ishak, ya. Nah, disitulah pertama kali Tuhan dikatakan El Shaddai. Di atas gunungnya Tuhan menyediakan. Pada saat Abraham naik ke gunung, ya, untuk menyerahkan Ishak anaknya satu-satunya yang diminta Tuhan, ya. Yang satu-satunya Tuhan minta dari Abraham untuk diserahkan. Pernahkah kita? Ya, cuman tinggal sedikit nih. Tapi terdorong hati untuk memberi, menabur, ya, atau berbagi pada orang ini, orang itu. Tuhan seringkali naruh di hati belas kasihan. Mau nggak? Ya Tuhan, tinggal sedikit nih. Pernah satu kali ya, saya waktu itu ada satu ibadah, ya. Nah, ibadah itu seringkali nggak ada persembahan, ya. Tiba-tiba ada persembahan menurut dorongan Roh Kudus. Nah, satu hari pendeta ini bilang, ya, yang ada padamu berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku nggak bawa uang, aku nggak ada uang juga, apa yang harus aku berikan, ya? Tiba-tiba Roh Kudus suka bilang begini, kamu kan punya kalung, kamu kan punya liontin, kamu serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Benar nggak nih suara Tuhan, gitu kan, saudara ya? Seringkali kita nguji, wah ini bukan suara dari Tuhan nih. Saya pernah ya, waktu itu ada semacam KKR gitu, seminar KKR. Benar nggak nih? Tapi itu kan seminar KKR 3 hari ya. Dan akhirnya, nanti deh besok kalau hamba Tuhan ini bilang lagi bahwa akan ada persembahan, ya saya pasti berikan deh. Ya, ada suara Tuhan dari dia nih. Karena nggak setiap seminar KKR ini dia mengadakan persembahan. Hanya ada dorongan Roh Kudus baru dia mengadakan persembahan. Saya tahu nggak selalu dia mengadakan persembahan. Terus saya ikut lagi ke besokan harinya ya seminar KKR ini. Benar saudara. Di sini kemarin ada yang ragu-ragu untuk memberi menabur untuk pekerjaan Tuhan. Oh ya Tuhan, ini aku, saya bilang gitu. Akhirnya saya serahkan kalung sama liontin emas waktu itu ya. Dan saya memberikan dengan sukacita karena saya percaya itu Tuhan yang menyuruh ya. Jadi semenjak itu saya melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan memberkati saya tidak pernah henti-hentinya. Karena kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan taat. Apa gunanya kita mendengar suara Tuhan tapi kita tidak mau taat, kita tidak mau melakukan ya apa yang Tuhan suruh atau apa ya saudara ya. Dan disitulah saya belajar untuk memberi, melepaskan. Aduh, sayang nih, mahal nih. Hanya inilah hartaku satu-satunya gitu kan. Ya saudara, tapi pada saat kita melepaskan, merelakan apa yang Tuhan minta, seperti Abraham ini melepaskan, merelakan apa yang dia miliki, satu-satunya Ishak ya. Berapa puluh tahun dia berdoa untuk memiliki anak, tapi Tuhan minta. Disitulah ada satu ketaatan dari Abraham. Dia naik ke Gunung Moria untuk menyerahkan Ishak. Tapi pada saat dia mau membunuh Ishak, Tuhan tahan, malaikat Tuhan tahan ya untuk tidak melakukannya. Ya, akhirnya Tuhan berbicara, Abraham, aku tahu hatimu ya, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari anaknya, lebih dari segala harta. Akhirnya di atas gunung Tuhan sediakan apa? Domba yang terlilit semak belukar. Di situ Tuhan menyediakan. Akhirnya Abraham mengambil domba itu untuk dipersembahkan ganti Ishak anaknya. Ya, seringkali ujian-ujian di dalam hidup kita itu satu ujian. Apakah kita menang? Apakah kita tidak menang? Ya, belum taat. Ya, belum seperti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita rindu untuk mendengar suara Tuhan, tapi kita mau nggak taat? Kalau kita disuruhkan
hal-hal yang membuat kita itu ada satu sakit di hati kita, melepaskan harta kita, melepaskan cinta kita kepada uang, melepaskan cinta kita, berhala kita kepada anak-anak, melepaskan mungkin cinta kita kepada harta kita, saudara. Seringkali itu Tuhan memberikan ujian ya saudaraku. Ya baiklah kita pada akhir zaman ini jangan ada berhala-berhala ya di hati kita. Jangan sampai ada mamon. Seringkali berhala di akhir zaman itu mamon, saudaraku ya. Dan biarlah kita bisa melepaskan semua ikatan-ikatan duniawi. Karena kita memiliki Tuhan, harta kita sesungguhnya itu Tuhan, saudara. Ya, kita baca di dalam Ibrani 13 sebagai ayat yang terakhir. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, puji nama Tuhan, ini ada janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan percaya di atas gunung Tuhan, El Shaddai Allah menyediakan. Jangan pernah bimbang dan ragu untuk pertolongan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Saudara, di balik semua ujian hidup kita, Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan sedang membersihkan hati kita dari semua berhala-berhala, dari semua ikatan-ikatan mamon, sehingga kita bisa datang mencari Tuhan. Jika posisi saudara saat ini mengalami kesulitan keuangan, mari saudara cek and recheck, bertobat. Apakah saudara cinta uang? Apakah saudara belum pernah menabur? Apakah saudara mengalami ini? Karena proses dalam hidupmu Tuhan sedang membersihkan. Biarlah muncul satu iman percaya bahwa di atas gunung Tuhan, pada saat kita menaikkan doa, kita naik ke gunung Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memberikan persembahan hidup kita yang terbaik, doa kita, pujian kita kepada Tuhan, pengagungan kita pada Tuhan, itulah yang akan membersihkan. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Sikaralabaya, sikaralabaya, hirabakaralabaya, shikarabapapapapa, hiralabaya, shikarabapapapapa. Bapak, saat ini hamba berdoa Bapak, bagi jiwa-jiwa yang menonton YouTube Mas Agape ini di dalam nama Yesus, yang masih terikat hutang, yang masih terikat pinjaman, yang masih ke dalam kesulitan keuangan Bapak, di dalam nama Yesus ada terobosan, ada pemulihan, ada hati yang berbalik, ada pertobatan besar-besaran di dalam nama Yesus. Semua yang cinta uang, semua roh mamon yang mengikat saat ini dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini kami cinta Tuhan seutuhnya. Tidak ada yang lain di hati kami, tidak ada berhala-berhala lain di hati kami. Di dalam nama Yesus, Kau bersihkan hati kami, pikiran kami.
Ampuni semua keserakahan kami. Ampuni kekikiran kami Bapa. Ampuni semua hal yang tidak benar dalam hidup kami, dalam masalah keuangan ini Bapa. Biar kami boleh mencukupkan diri dengan apa yang ada yang Tuhan berikan, dan kami terus bekerja keras dan berdoa sehingga Tuhan memenuhi segala kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Mu. Kami tidak takut khawatir. Semua yang takut khawatir akan masa depan, takut khawatir akan keuangan, takut khawatir karena tidak bisa makan saat ini, semua roh kekhawatiran kami patahkan, kami hancurkan, kami usir dari diri kami, dari hati kami di dalam nama Yesus. Semua roh kekhawatiran pergi dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami ambil satu iman, percaya bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup, Allah yang tidak akan membiarkan kami, Allah yang akan terus menolong kami, memberkati kami. Apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan sudah sediakan. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Hati kami condongkan lebih lagi pada perkara-perkara surgawi. Kami percaya sehingga di gunungnya Tuhan, pada saat kami naik doa puasa ini, ada sesuatu penyediaan yang supranatural, penyediaan ilahi bagi kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Tercurah Tuhan berkat-berkat-Mu yang selama ini tertutup, yang selama ini langit tembaga di atas kami. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua apa yang setan iblis tutup, berkat-berkat Tuhan yang tertutup saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan terus membuat kami mengandalkan Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Ada tangga surga dari rumah kami ke surga, di mana malaikat-malaikat Tuhan turun naik membawa berkat-berkat rohani, jasmani, ekonomi, keuangan, kesehatan, perlindungan yang sempurna. Dan juga kami percaya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu hidup kami ya Bapa. Dan kami percayakan diri kami lagi kepada-Mu seutuhnya. Keluarga kami, anak-anak kami, istri, menantu, cucu kami di dalam nama Yesus, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami hidup damai, sejahtera. Tidak ada yang perlu kami takutkan, khawatirkan. Apapun juga kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami ambil sukacita-Mu, ambil kebahagiaan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah-Mu, kata Tuhan, maka kebahagiaan-Mu akan menjadi seperti gelombang lautan yang terus-menerus menerpa hidup-Mu. Dan terus kebahagiaan itu sampai pada kekekalan, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ke-11 di mana kami mengambil doa puasa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Terus kita mengadakan perjamuan kudus ya setiap hari selama kita mengambil doa puasa ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman, juga subscriber yang sudah berbagi. Ada yang memberi baju-baju bekas, ada yang memberi juga kaos-kaos yang baru, ada juga yang memberikan makanan, minuman, snack ya untuk anak-anak. Saya rencana akan mengadakan lawatan buat anak-anak. Terima kasih juga sudah menabur di Lumbung Yusuf, baik menabur keuangan, ada yang menabur perpuluhan. Saya terus berdoa, berkat Tuhan tercurah dan tidak pernah tertutup pada saat kita berbagi, memberi, pada saat tangan kita terbuka ya untuk orang lain, kita berbagi pada orang lain, maka tangan yang terbuka ini mudah sekali Tuhan mencurahkan berkatnya dari surga. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Menyala-nyala